الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وملاذنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana arti takwa imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melakukan segala perintahnya apapun jenisnya dan macamnya, dan meninggalkan segala larangannya bagaimanapun bentuknya. Karena dengan takwa inilah manusia mulia. Karena dengan takwa inilah manusia dipandang dimuliakan Allah, bukan karena jabatan, bukan karena keturunan, bukan karena yang lain, melainkan takwa dan iman yang terpatri dalam hati kita masing-masing. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliau yang kita nanti-nantikan, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada suatu hari tiada guna harta, tiada guna jabatan, melainkan manusia yang mendatangi Allah dengan jiwa yang tenang, dengan jiwa yang tentram, dengan jiwa yang suci dan bersih, terhindar dari segala noda dan dosa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat kita duduk bersimpuh di tempat yang mulia ini, menikmati kelezatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita di Palestina menderita setelah digempur rudal-rudal Israel. Ribuan kaum muslim kehilangan tempat tinggal, sehingga mereka tidur beratap langit dan beralaskan tanah. Banyak yang mati syahid, banyak yang tewas, ribuan yang terluka. Selama periode tanggal 7 misalnya sampai tanggal 30 Oktober tahun 2023 bulan lalu, perang antara Israel dan Palestina telah memakan banyak korban. Sebagaimana statistik korban jiwa dan luka dihimpun oleh Kementerian Kesehatan Gaza, warga Palestina yang berada di jalur Gaza memakan korban jiwa berkisar 8.309 korban jiwa selama 1 bulan. Bayangkan jika perang terjadi selama 1 tahun, di mana posisi kita? Apa bantuan yang kita berikan? Apakah kita biarkan mereka terluka, binasa, tewas begitu saja? Kemudian orang yang terluka di jalur Gaza berjumlah 21.048 orang. Sementara di tepi barat korban jiwa 121 dan korban luka 2.208 orang. Kemudian bandingkan misalnya dengan korban jiwa dari pihak Israel berjumlah 1.402 orang. Sementara korban luka 5.447 orang. Begitu banyaknya jumlah korban jiwa di Palestina, khususnya di jalur Gaza, dibandingkan dengan Israel. Tidak sampai di situ,
pemerintah pendudukan Israel memutuskan pasokan aliran listrik secara total ke jalur Gaza, sehingga gelap gulita itu Gaza, yang di situ ada Masjidil Aqsa. Itu tepatnya pada tanggal 7 Oktober atau bulan 10 2023. Bahkan terjadi krisis air di Gaza, sehingga saudara-saudara kita di Gaza banyak yang korban, banyak yang terluka, pun disiksa oleh Israel dengan tidak adanya aliran listrik, bahkan terjadi krisis air. Inilah yang mereka alami di jalur Gaza, di samping kenikmatan kita beribadah kepada Allah. Demikian di atas itu pendahuluan bab 1. Kita masuk ke bab 2 pembahasan. Lantas, apa urgensinya bagi saya, bagi kita untuk membela Palestina? Mereka negara lain, mereka orang lain. Kita punya negara sendiri, kita punya keluarga sendiri. Untuk apa kita mempedulikan mereka? Barangkali ini pertanyaan, atau banyak orang tidak peduli dengan keadaan sekarang ini. Untuk apa urgensitasnya? Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dudukkan perkara ini dengan akal yang jernih. Di sini kita akan memberikan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan nasionalis, yang kedua agamis. Kita mulai yang pertama, pendekatan nasionalis. Indonesia dan Palestina memiliki historis yang sangat kuat. Setidaknya pada tanggal 6 September tahun 1944 menjadi momen yang paling penting bagi Palestina dan Indonesia. Saat itu Palestina secara de facto mengakui Indonesia sebagai negara merdeka. Dalam catatan sejarah bahwa Palestina merupakan orang terdepan, rakyat terdepan, negara terdepan yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Saat itu Indonesia tengah dalam kondisi yang membutuhkan dukungan negara internasional untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Palestina menjadi salah satu negara yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka sebagai garda terdepan agar Indonesia bisa merdeka pada tahun 45. Termasuk seorang mufti Palestina yang bernama Muhammad Amin Al-Husaini. Salah satu tokoh yang disegani di Palestina ikut andil dalam pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan bahkan rela bersafari ke sejumlah negara untuk pengakuan negara Indonesia. Saat Indonesia menyatakan kemerdekaan pada tahun 1945, di sana rakyat Palestina bersukacita, bergembira melihat bangsa Indonesia sebagai saudaranya meraih kemerdekaan. Begitu dekat batin masyarakat Indonesia dan begitu kuat rasa bangsa persaudaraan antara rakyat Indonesia dan Palestina. Bahkan Presiden RI pertama Bung Karno pernah berpidato tentang Palestina. Apa kata Bung Karno? Yaitu tepatnya pada tahun 1962. Selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka sepanjang itulah bangsa Indonesia berdiri menentang penjajah Israel. Inilah eratnya relasi antara Indonesia dan Palestina. Wajar kita membantu, memberikan kontribusi, memberikan perisai atau tameng kepada Palestina, karena mereka saudara-saudara kita juga dalam nasional. Kemudian dari segi agama misalnya kita lihat, itu pendekatan nasionalis. Kita beranjak ke pendekatan agamis. Kita beriman, mereka beriman.
Satu iman, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya. Satu agama, yaitu agama Islam. Palestina menjadi salah satu tempat bersejarah yang sangat dicintai oleh umat muslim dunia, khususnya Masjidil Aqsa. Ikatan historis religius inilah yang telah memperkuat ikatan antara sesama umat Islam. Masjid Aqsa, Masjidil Aqsa adalah salah satu masjid suci umat Islam selain Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah. Dan bahkan Masjidil Aqsa merupakan masjid tertua kedua setelah Masjidil Haram di Makkahul Mukarramah. Ada 3 masjid yang paling mulia, yaitu Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, yang ketiga Masjidil Aqsa di Palestina. Ada di situ tempat suci yang meniscayakan agar kita membela tempat-tempat suci Islam. Bahkan Masjidil Aqsa, ketika kita baca sejarah Nabi, Masjidil Aqsa merupakan pijakan Nabi Muhammad SAW ketika melakukan Isra Mi'raj. Sesuatu tempat itu bisa mulia karena dipijak oleh Rasulullah. Hajarul Aswad, dia hanya batu, bisa mulia, dicium oleh ribuan manusia dan jutaan, bahkan berebut untuk menciumnya. Kenapa bisa mulia? Karena di situ karena itu pernah dicium Rasulullah. Apalagi Masjid Aqsa dipijak Rasulullah, pernah sholat di situ, pernah beribadah di situ, pernah kemudian menunaikan kelezatan kepada Allah Subhanahu wa taala di Masjidil Aqsa. Makanya ketika Sayyidina Umar ditanya tentang Hajarul Aswad, kenapa kamu mencium Hajarul Aswad, wahai Umar? Bukankah ini hanya batu? Ada batu di sana. Kenapa bukan batu itu? Dengar, ini batu bukan sembarang batu. Benar ini batu, tapi dia menjadi mulia karena pernah dicium oleh Rasulullah. Saya bertawassul dengan batu ini karena pernah ada bekas di situ ciuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan Masjid Aqsa? Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Kemudian Masjidil Aqsa juga merupakan kiblat pertama kaum muslimin sebelum dihapuskan dan dialihkan Ka'bah. Sebagaimana ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kami salat bersama Nabi menghadap Baitul Maqdis selama 17 bulan. Kemudian Nabi berpindah arah kiblat kepada Masjidil Haram, sesuai yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 144, fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram, maka palingkanlah mukamu kepada Masjidil Haram, wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dimanapun kamu berada berkiblatlah kepada Ka'bah, yaitu Masjidil Haram. Kita pernah menjadikan Masjidil Aqsa sebagai arah kiblat. Alangkah mulia dan sucinya itu Masjidil Aqsa. Inilah beberapa alasan setidaknya menjadikan kita terpanggil agar membela dan menjaga Palestina, termasuk Masjidil Aqsa yang ada di dalamnya. Kemudian kita sebagai santri, kita sebagai orang yang di Indonesia misalnya, jauh dari Palestina, kontribusi apa yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina? Bagaimana bentuknya? Bagaimana jenisnya? Akankah kita berangkat ke sana? Nyatanya kita masih di sini. Bagaimana memberikan kontribusi kepada saudara-saudara kita di Palestina? Di antaranya mungkin kita banyak bermunajat, bermunajat doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua tahu, hadirin semua tahu, ketika terjadi perang Badar Kubra, jumlah orang kafir ketika itu 1000 kurang lebih. Sedangkan kaum muslim 300 sekian, artinya 3:1 mungkin. Tetapi apa? Kekuatan doa Rasulullah, kekuatan pertolongan Allah bisa mengalahkan jumlah yang 1000 tadi orang kafir. Kemenangan diraih oleh Rasulullah dan pasukannya. Begitu juga kita. Ribuan doa kita munajatkan kepada Allah agar saudara-saudara kita diberikan kebebasan, agar Palestina diberikan keleluasaan, agar Palestina, rakyat Palestina, saudara-saudara kita diberikan keleluasaan dalam beribadah.
Kemudian apalagi selain doa, kita bisa juga memberikan edukasi kepada lingkungan, kepada adik kelas, kepada kakak kelas, bapak ibu dan lain sebagainya. Kita sampaikan bahwasanya Masjidil Aqsa itu milik umat muslim seluruh dunia, bukan hanya milik warga Palestina. Sehingga dengan begitu kita merasa ada kepemilikan. Ketika barang kita dirusak, kita bakal terpanggil untuk membela. Begitu juga dengan Masjidil Aqsa. Sampaikan edukasi kepada lingkungan. Masjidil Aqsa milik bersama, bukan milik sekelompok orang, bukan milik sekeluarga, tapi milik bersama umat muslim. Kemudian di antara berikutnya juga kita menyebarkan informasi yang benar. Sekarang ini perlu kita ketahui, beberapa orang Israel, Yahudi Zionis, memberikan bantuan kepada tim media agar merusak, menjadikan manipulasi berita, disinformasi, merusak berita bahwasanya Hamas telah menyiksa beberapa anak-anak dari Israel, lansia dari Israel. Banyak yang terjadi berita, manipulasi berita. Kita punya sosmed, kita jadikan sebagai wadah dakwah, sebagai akses untuk menyampaikan berita yang benar. Jangan diam. Itu termasuk dari dakwah ataupun di jalan yang benar. Kemudian berikutnya apa? Muqatta'ah. Ini seringkali diserukan oleh kiai-kiai, ulama-ulama atau tokoh-tokoh di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Muqatta'ah itu boikot. Kita boikot itu produk-produk Israel atau produk-produk yang mendukung Israel. Bayangkan, produk itu kita beli secara tidak langsung, duit itu diberikan kepada Israel, orang Yahudi. Kemudian uang itu dibelikan untuk persenjataan alat perang dan ditewaskanlah beberapa anak di Gaza. Berarti secara tidak langsung kita memberikan kontribusi kepada Israel untuk membunuh saudara-saudara kita yang di Palestina. Beberapa hari yang lalu saya mendengar berita perusahaan, misalnya di antara yang produk Israel, misalnya Yahudi yang memberikan dukungan kepada Yahudi, perusahaan McDonald misalnya. Kemudian ada lagi Starbucks. Itu seringkali kita menikmati begituan, tetapi kita tidak tahu apa konsekuensi di balik itu semua. Ini mungkin di antara kontribusi yang bisa kita berikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian ini yang dapat khatib bisa sampaikan. Semoga para hadirin terpanggil hatinya agar senantiasa ikut membela Palestina, ikut membela saudara-saudara kita di Palestina, dan ikut andil untuk memerdekakan dan membebaskan Masjidil Aqsa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ويا أيها الناس أوصيكم ونفسي المسلمة بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم في يوم الجمعة اجعل نار المسلمين تهلك الأعداء اللهم احرس مسجد الأقصى من مكر الماكرين اللهم انصر الشعب فلسطين على أعدائك اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة